Perilaku menjijikan dari oknum yang memiliki kekuasaan di balik lembaga pendidikan agama nyatanya masih terus terjadi di Indonesia. Sejumlah kasus serupa memiliki benang merah yang sama, butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikannya di persidangan. Kita bahas hal ini bersama dengan Profesor Agus Surono, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila. Prof. Agus, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Prof, kasus pelecehan seksual yang terjadi belakangan di institusi pendidikan membuat masyarakat akhirnya resah begitu untuk menitipkan buah hati mereka. Kalau dari catatan Prof Agus tentang penegakan hukum atas kasus pelecehan seksual selama ini seperti apa evaluasinya? Ya, baik, terima kasih. Jadi ada 3 hal yang sebenarnya yang harus diperhatikan terkait dengan proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Ya, yang pertama adalah berkaitan dengan soal peraturan perundang-undangannya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan soal aparat penegak hukumnya, dan yang ketiga tentu berkaitan dengan soal budaya hukum masyarakatnya. Nah, dari ketiga hal ini yang ini saya sampaikan, kalau bicara mengenai soal masalah peraturan perundang-undangan, sekarang ini kan sudah ada undang-undang yang baru yang mestinya kalau ada satu kejadian yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual bisa diterapkan dengan undang-undang yang baru disahkan tahun 2022 ini. Kemudian kaitannya dengan soal proses penegakan hukum, karena ini berkaitan dengan soal mindset aparat penegak hukum, maka harusnya kita juga mendorong ya dari aparat penegak hukum ini, kita dorong, kita selalu berikan satu perhatian khusus lah, terutama bagi kami pengamat hukum gitu ya, harus mendorong bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual ini memang menjadi satu yang sangat serius. Nah, yang ketiga soal budaya hukum ini penting, karena bagaimanapun juga penyelesaian persoalan penegakan hukum itu tidak hanya bisa kita terapkan atau kita perhatikan atau kita fokus kepada soal penegakan hukum saja, tapi bagaimana masalah pendidikan itu, perizinan pendidikan itu, ya, yang kemudian bagaimana pengawasan dari aparat pemerintah yang berkaitan mempunyai kewenangan soal pendidikan, terutama mengenai pendidikan yang berkaitan masalah pendidikan di pesantren dan yang lain-lain, pendidikan formal di pendidikan dasar, menengah, dan juga perguruan tinggi. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting harus kita lakukan, karena bagaimanapun juga upaya-upaya tidak hanya upaya penegakan hukum, tapi juga upaya-upaya bagaimana proses di luar hukum ini yang kemudian harus kita dorong sama-sama supaya akhir dari kekerasan seksual yang kemudian kita harapkan dari proses akhir penegakan hukum ini bisa kemudian berkurang secara signifikan gitu. Oke, kalau berbicara soal perundang-undangan, Prof, sejumlah korban pelecehan seksual harus menempuh jalan panjang untuk mendapatkan keadilan. Dengan payung hukumnya tadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang TPKS, ini cukup efektifkah membuat korban merasa mudah dan aman untuk melaporkan pelecehan yang dialami? Iya, saya kira kan ini kan undang-undang ini baru saja kita undangkan ya, harus kita cermati bersama pelaksanaannya. Kalau bicara mengenai efektivitas kan harus kita lihat bahwa dengan setelah diterapkannya undang-undang ini, maka kemudian beberapa kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual ini justru kemudian bisa ditangani secara efektif dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan satu jaminan perlindungan kepada korban. Karena memang selama ini kan keadilan hanya dilihat dari beberapa sisi, tapi juga harus dilihat dari sisi korban juga yang kemudian diakomodir secara signifikan di dalam Undang-Undang 12 2022 ini begitu. Oke. Selain pidana penjara, pidana denda atau pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang, Prof, kita tahu pelaku juga wajib memberikan restitusi kepada korban. Apakah kasus pelecehan ini sudah selesai kalau pelaku sudah diadili, kemudian mendapatkan hukuman, bayar denda, dan juga memberikan restitusi? Oh, tidak. Kan di dalam undang-undang ini ada pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, pidana pokok berupa pidana penjara dan lain-lain itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tapi juga ada pidana tambahan yang lebih tegas, lebih memperhatikan aspek yang berkaitan dengan soal perlindungan korban. Ya, dengan adanya restitusi, kemudian denda yang sesuai dengan, katakanlah misalkan korban ketika mendapatkan kasus kekerasan seksual itu kan ada banyak aspek yang harus diperhatikan, aspek psikologisnya, bagaimana dampak pendidikan yang bersangkutan dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian
harus juga bisa dimintai pertanggungjawaban hukumnya kepada siapa? Kepada pelaku. Ya, ini kan di dalam Undang-Undang 12 2002 ini sudah memberikan satu jaminan perlindungan sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu kita harus mendorong supaya proses penegakan hukum berkaitan dengan penerapan Undang-Undang 12 2022 ini benar-benar bisa berjalan sebagaimana tujuan dibentuknya undang-undang ini begitu. Artinya pendampingan dibutuhkan mengingat ada memori jangka panjang yang dirasakan oleh korban pelecehan seksual begitu ya. Tapi Prof, melihat pengawasan selama ini atas pendampingan korban dan juga saksi, apakah sudah cukup baik dilakukan oleh penegak hukum kita? Jadi begini, kalau soal pendampingan, ini kita tidak bisa kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, tapi juga pada stakeholder yang lainnya. Okay. Ya, terutama saya selalu menekankan, karena ini banyak berkaitan dengan korban-korbannya itu adalah anak sedang menjalani usia pendidikan, begitu ya, baik di pendidikan formal maupun pendidikan pesantren dan lain-lain ya, banyak juga institusi pendidikan yang lainnya. Nah, ini juga harus mendapatkan peran. Katakanlah misalkan seorang guru, seorang yang ustadz dan lain-lain yang kemudian mempunyai kewajiban seharusnya untuk mendidik santri-santrinya, mendidik peserta didiknya, itu juga harus memenuhi kualifikasi tertentu. Kompetensi dan integritas itu harus kemudian dapat dijamin bahwa sehingga tidak terjadi kasus-kasus serupa di kemudian hari begitu. Siapapun bisa ikut mendampingi begitu ya untuk pemulihan mental korban khususnya. Tapi Prof, sebetulnya apa sih yang mengganjal dari pengungkapan kasus kekerasan seksual bahkan bisa lama sekali bisa sampai di meja hijau? Ya, ini kan persoalan penegakan hukum ya. Kalau kita bicara mengenai penegakan hukum ini kan pasti aparat penegak hukum harus mampu menyajikan bukti-bukti ya, bukti-bukti yang nanti ketika kemudian disidangkan di pengadilan itu harus benar-benar bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu benar-benar bisa dibuktikan sedemikian rupa. Nah, sehingga bagi hakim ya untuk menjatuhkan amar putusan sesuai dengan katakanlah norma yang ada di dalam Undang-Undang 12 2022 ini benar-benar bisa kemudian ditegakkan sedemikian rupa. Karena tidak ada keraguan sedikit pun bagi hakim ketika kemudian jaksa penuntut umum mampu untuk menyajikan bukti-buktinya begitu. Ini kan yang menjadi persoalan adalah itu. Nah, kalau ada akses-akses, kalau ada anggapan-anggapan bahwa ini ada kelambatan-kelambatan, saya kira masyarakat mempunyai kewajiban untuk mendorong supaya persoalan-persoalan penegakan hukum ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Oke, Prof, kalau kita lihat kasus di Jombang, yang terjadi di Jombang, ya, ada sejumlah massa yang membela pelaku, simpatisan, bahkan menghalangi pekerjaan petugas untuk menangkap pelaku. Ini kalau tadi yang Prof singgung soal budaya hukum, apakah ini bisa dianggap sebagai pelanggaran? Apa risiko yang mungkin dihadapi oleh simpatisan tersebut? Ya, saya melihatnya begini. Pertama, bahwa hukum ini kan tidak boleh ditegakkan secara diskriminatif ya. Kemudian ada perlakuan katakanlah equality before the law tanpa pandang bulu. Siapapun juga ketika kemudian melanggar hukum maka harus dapat dilakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan tanpa kecuali, karena memang asas hukumnya kan begitu. Nah, oleh karena itu adanya kendala-kendala ini masyarakat tentu harus kemudian mendorong bersama-sama, kemudian mencermati bersama-sama dan mendukung aparat penegak hukum yang memang saya kira sudah melakukan upaya-upaya sedemikian rupa ya dalam rangka untuk penegakan hukum. Intinya tanpa pandang bulu, tanpa kecuali, ya siapapun juga yang melakukan suatu pelanggaran hukum harus dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Oke. Kalau melihat hukuman untuk kasus pelecehan seksual yang tertuang dalam undang-undang, Prof, apakah sudah cukup tepat? Ya, kalau di dalam norma ya, saya melihatnya dalam beberapa kesempatan juga saya sudah sampaikan, Undang-Undang 12 2022 ini memang undang-undang yang sudah lama ditunggu-tunggu kan oleh para pegiat ya, terutama berkaitan dengan pegiat-pegiat yang mencermati atau yang kemudian konsen terhadap isu-isu kekerasan seksual ini. Nah, saya melihatnya di dalam sanksi pidananya itu jauh lebih tegas dibanding dengan undang-undang yang lainnya. Okay. Ya, katakanlah misalkan undang-undang kekerasan KDRT dan kemudian undang-undang pornografi dan yang lain ya di luar
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini norma yang ada, ya ancaman pidananya itu sudah sangat tegas. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum ya tentu kemudian secara konsisten ya menegakkan aturan yang ada di dalam norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini. Oke, kita harapkan juga Undang-Undang TPKS ini nantinya bisa memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan dan kekerasan seksual. Kita lihat nanti efektivitasnya akan seperti apa. Prof. Agus Surono, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih, sama-sama. Selamat malam.